Shalom Elohim, anak-anak Tuhan, di mana saja kita berada. Izinkan saya mengasikan kasih setia Tuhan melalui firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16 sampai 18 dan 14 ayatnya yang ke-11. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca bersama-sama. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, memberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ayatnya pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Itu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur sebab kita masih hidup sampai saat ini. Kita bernafas, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan Yesus mau supaya sebagai anak-anak Tuhan, ciptaannya yang segambar dan serupa dengannya, kita selalu dan senantiasa terkoneksi dengannya. Kita selalu dan senantiasa membangun hubungan dengannya. Kita selalu dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita di tengah-tengah dunia ini, kita patut mengucap syukur karena kita masih diberikan nafas hidup untuk menikmati waktu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus mau untuk kita semua anak-anaknya bertobat dengan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati. Maka ia akan membukakan dan membimbing kita ke jalan kebenaran yang sesungguhnya itu. Ya, anak-anak Tuhan, janganlah tertidur di saat-saat ini. Waktu-waktu yang sangat urgent. Jika di antara kita yang pada saat ini yang suka melihat berita-berita update terbaru tentang perkembangan dunia atau pemerintah yang sementara ada saat ini, di mana undang-undang Omnibus Law tentang kesehatan itu telah disahkan dan di Indonesia, dan kita tidak lagi punya hak untuk tubuh kita, tetapi di dalam undang-undang itu yang akan mengatur itu kita wajib untuk menerima apapun cairan atau apapun yang berbentuk kesehatan itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Menerima vaksin atau apapun yang ada untuk masuk dalam tubuh kita. Dan undang-undang ini yang adalah itu undang-undangnya elit global yang dimasukkan untuk ada di dalam negara kita, sebab negara ini juga adalah salah satu dari anggotanya. Jadi anak-anak Tuhan, mari orang tua, anak-anak muda, anak-anak kecil, mari kita bangun. Kita jangan lagi tidur dalam kenyamanan dunia ini, sebab
ke depan ini kengerian. Kita ini sedang dipertaruhkan. Kita sebagai anak-anak rakyat-rakyatnya ini, kita sedang dijadikan kambing hitam atau uji coba untuk segala sesuatu. Dan ini berkaitan juga dengan COVID-19 yang kemarin-kemarin. Dan undang-undang ini akan dipaksakan, poinnya itu bagi yang tidak mematuhi atau yang tidak atau yang melawan akan dipenjarakan. Jadi untuk kita seakan-akan kita tidak punya lagi hak. Kita semua itu diwajibkan untuk menerima cairan apapun jenisnya. Kita tunggu saja anak-anak Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika ada virus baru ke depan ini, maka itu yang akan dilakukan. Jadi saya diizinkan Bapak itu untuk mengingatkan kita semua, untuk bijaksana, untuk berhikmat, untuk pisahkan diri segera dari dunia ini. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini waktu bukan lagi untuk kita main-main. Ini waktu bukan lagi untuk kita santai dan kita fokus untuk mencari kekayaan, kita fokus untuk mencari nama, kita mau untuk dipuji, dipuja ria di tengah-tengah dunia yang akan segera binasa ini. Dan mari anak-anak Tuhan bangkit sebagai laskar-laskar Kristus di akhir zaman. Janganlah engkau mau menerima kenyamanan dunia ini. Engkau mau di zona nyaman. Engkau katakan bahwa itu urusannya mereka, itu urusannya pemerintah, apa yang mau terjadi ya terjadilah. Dan hidup kita tahu kebenaran, tetapi kalau kita tidak menyampaikannya, maka kita akan bertanggung jawab kepada Sang Pemberi kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu mari di kitab Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16, dan ia menyebabkan sehingga. Jadi jangan lagi katakan bahwa tanda itu masih lama. Belum lagi. Iblis itu dia licik. Dan kerajaan dunia dan orang-orang kaya di dunia ini telah dipakai oleh iblis, oleh si Lucy itu. Jadi jangan lagi kita katakan bahwa tanda itu masih lama. Bukan. Ini ya anak-anakku yang kukasihi kata Tuhan. Saya pada saat saya sekilas untuk pengalaman hidup saya berencana untuk menerima cairan itu ada dalam kesaksian saya yang sudah tahun kemarin. Itu Bapak itu membawa, roh saya dibawa oleh Bapak sendiri itu ke tempat pembuat itu cairan vaksin itu, saudara-saudara. Dan di situ Bapak menjelaskan itu 3 kali ya. Penipuan, ini penipuan anakku. Dan Bapak itu, ia memberikan kita kehendak bebas. Ia menyampaikan, namun ia tidak memaksa kita untuk mengikutinya langsung, tidak. Ia memberikan kebebasan, itulah Bapak kita. Kepada kita mau menerima atau tidak itu tergantung kita. Itu Bapak luar biasa. Tetapi iblis, itu segala sesuatu yang ia lakukan itu, ia memaksa kita. Dan kita mulai lihat segala sesuatu, perjalanan, apapun. Itu kita, ini sudah terlewati ya, tetapi kita ingat, ini belum. Ingat ya saudara-saudara, ini belum. Akan ada satu pandemi atau beberapa pandemi lagi ke depan. Entah bagaimana dijelaskannya. Tetapi hal ini akan menggemparkan. Akan terjadi banyak kematian. Dan cairan itu akan dipaksakan. Dan semua anak-anak, semua manusia di dunia yang di bawah pemerintahan WHO yang sudah menyerahkan
eh, kesehatannya itu kepada WHO yang berkuasa penuh kedaulatan kesehatannya, maka mau atau tidak mau ia harus menerima. Jadi apapun yang terjadi anak-anak Tuhan, jangan pernah menjual Yesus. Janganlah takut kepada mereka yang akan membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia, Yesus, yang mampu, yang membunuh bukan saja tubuh, namun dapat membawa jiwa dan roh ke api kekekalan. Karena itu, waktu-waktu ini sangat mencekam. Bukan saya mau menakut-nakuti ya. Jangan lagi kita tidur dalam, kita fokus untuk hal-hal duniawi. Marilah kita bangun tiang doa keluarga kita. Jika sekarang engkau atau dalam keluarga engkau, anak-anakmu sudah menerima cairan itu, segeralah rangkul mereka. Bertobat sungguh-sungguh. Cari hadirat Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Cari belas kasihan Tuhan. Maka dengan darahnya itu ia akan menetralisir darah-darah yang telah terkontaminasi oleh cairan iblis itu. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh ke lab atau kalian boleh ambil darah, lalu kalian cek darah. Apakah darah itu bening atau kental atau warnanya berubah? Silakan saja kalian cek. Jadi segala sesuatu yang terjadi, yang diperlukan adalah hikmat. Dan hikmat itu datang daripada Tuhan. Hikmat itu datang daripada Tuhan. Mengapa sampai Tuhan itu memberitahukan hal ini kepada anak-anaknya? Karena ia mengasihi kita, ia mengasihi anak-anaknya semua manusia. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa, adalah keturunannya sendiri, anak-anaknya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, saat ini saya tidak bisa lagi mempersalahkan Anda atau siapapun kita yang telah menerima atau menghakimi, tidak. Bapa mengasihi kita semua, baik yang telah menerima bahkan yang tidak menerima, tetapi masih hidup dalam dosa, yang tidak hidup dalam pertobatan sungguh. Ayo kita bertobat sungguh-sungguh semuanya. Saya ini orang berdosa, tapi Bapa membimbing saya. Mari kita datang kepadanya, kita bertobat sungguh-sungguh. Kita bertobat sungguh-sungguh. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini hari-hari yang jahat dan urgent. Jangan sampai penyesalan itu akan datang kepada engkau, keluargamu. Jangan lagi kita berpikir kita melihat dulu baru percaya. Ini agendanya Antichrist, Dajjal mata satu itu akan segera berlaku di tengah-tengah dunia ini. Dan negara kita ini adalah salah satu yang telah menandatangani, yang telah menyerahkan kedaulatan kesehatan kepada WHO. Dan saudara-saudara tahu apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah tidak ada kebebasan. Ketika ada pandemi-pandemi, orang-orang yang tidak menerima cairan binatang itu dianggap adalah berbahaya bagi mereka yang telah menerima cairan binatang itu. Jadi berhikmatlah dan pegalah mulai dari saat ini. Berhikmatlah. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Ia akan berbicara kepadamu. Kemana apa yang harus engkau lakukan, apa yang sebenarnya harus engkau lakukan. Iya, kita ini sedang dikiring ya dalam sebuah sistem yang nantinya digitalisasi dan segala sesuatu akan didigitalisasi. Kita akan lihat, kita mulai lihat saat ini kan bayar beli bensin semuanya kan harus pakai barcode, mendaftarkan itu dan semua digital, TV mulai digital dan segala sesuatu mulai digital. Tidak lama lagi KTP akan didigitalisasi. Dan itu juga berkaitan dengan seseorang yang telah menerima cairan binatang itu. Jadi anak-anak Tuhan, mari bangun. Bangunkan rohmu yang tertidur itu.
Jangan lagi engkau nyaman dengan dunia yang tipu-tipu ini. Semuanya itu ditipu. Iblis menipu kita supaya kita fokus untuk hal-hal jasmani, untuk kekayaan, untuk ketenaran, untuk dipuji orang, untuk menunjukkan ini dan itu, tetapi semuanya sia-sia. Carilah yang tidak kelihatan. Carilah yang tidak nampak itu sebab kita berasal dari yang tidak kelihatan. Berjaga-jagalah sebelum tower 5G itu diaktifkan. Anak-anak yang mereka, anak-anak Tuhan yang telah menerima cairan binatang itu 1, 2, dan 3 akan menerima segala ganjaran-ganjaran dengan berbagai macam penyakit dalam tubuh mereka selama 6 bulan lamanya. Tetapi jangan pernah engkau menghujat, jangan pernah engkau menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh anak-anak Tuhan. Kalau kalian mau percaya atau tidak itu urusan kalian. Mau percaya, it's okay. Tidak percaya, it's okay. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang Roh Kudus mau saya sampaikan. Saya ini orang berdosa, saya tidak tahu menahu dengan hal-hal seperti ini. Bahkan anak-anak Tuhan yang lain kita tidak saling kenal. Tetapi Roh Kudus yang memimpin saya untuk menyampaikan segala sesuatu tentang kebenaran. Karena Ia mengasihi kita anak-anaknya. Ia mau supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan mau kita dibodoh-bodohi oleh iblis dan kerajaannya di dunia ini. Karena apa? Barang siapa yang mendua hati, ia tidak akan tenang dalam hidupnya. Artinya kita tidak bisa 50 untuk dunia, 50 untuk Tuhan. Tuhan Yesus bilang tidak bisa untuk Mammon dan Tuhan. Mengabdi kepada dua Tuhan tidak bisa. Kalau kita mau ikut Tuhan ya ikut Tuhan. Mengikuti Yesus berarti pikul salib, sangkal diri. Kita harus rela menderita. Harus rela menderita. Janganlah lagi saat ini gembala-gembala anak-anak Tuhan. Ayo gereja-gereja Tuhan. Semua agama. Bersatulah. Bersatulah. Jangan lagi kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sebab yang akan diperangi nanti ialah Antikris, Dajjal mata satu itu. Karena itu, bersatulah dan lawan sistemnya itu. Jangan mau tunduk. Jangan mau tunduk. Jangan mau tunduk. Taatlah kepada Tuhan. Mari, bersatulah. Anak-anak Tuhan, jangan tertidur. Ketika 5G itu diaktifkan. Entah mau percaya atau tidak, silakan saja. Saya akan membacakan beberapa agenda daripada PBB, Antikris, yang akan berkuasa dan menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, di dalam tahun-tahun antara 2021 sampai 2030 akan ada satu pemerintahan dunia. Dunia tanpa uang tunai. Satu bank sentral dunia, satu militer dunia. Akhir dari kedaulatan nasional. Akhir dari kepemilikan barang-barang pribadi. Akhir dari kesatuan keluarga. Dan berikut depopulasi. Depopulasi adalah kematian, pembunuhan secara massal. Dan itu tidak tahu secara biologi atau secara apapun. Berhikmatlah dan bijaksanalah. Jangan mau percaya, oh ini tentara-tentara yang baik untuk tubuh, ini kesehatan ini baik untuk tubuh. Kita lebih percaya manusia daripada percaya kepada Tuhan. Dan akan banyak kematian. Bapa telah menunjukkan kepada saya banyak kematian dan bahkan manusia tidak mampu untuk mengubur manusia. Karena begitu banyak kematian yang terjadi anak-anak. Tuhan di mana saja kita berada bangun saat ini. Banyak-banyak kematian yang terjadi sampai burung-burung memakan bangkai-bangkai manusia. Begitu ngeri, sangat ngeri, sangat ngeri pada masa itu. Sangat ngeri pada masa itu. Karena itu, dari saat ini, melekat sungguh kepada Tuhan. Apa yang kita cari lagi?
Tidak ada waktu lagi untuk cari uang. Tidak ada waktu lagi untuk fokus untuk apa yang ada di dunia ini. Tidak ada waktu lagi. Waktunya saat ini untuk kita introspeksi diri, kita bertobat sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan, melekat sungguh kepadanya. Pengendalian pertumbuhan dan kepadatan penduduk. Jadi segala sesuatu total kontrol manusia. Kewajiban banyak vaksinasi dan akan terjadi. Undang-undang Omnibus Law telah disahkan dan kita tunggu. Jika Bapak Ibu tidak percaya, tunggu dan lihat. Waktunya akan berbicara. Akan terjadi penyesalan. Jika kalian pemimpin-pemimpin yang saat ini menandatanganinya dan bersetuju dengannya, tetapi kalian tidak tahu ketika pada masa-masa mendatang kalian sudah tidak lagi bertugas. Keluarga kalian juga akan ada di dalamnya. Rakyat, anak-anak Tuhan akan ada. Menjadi korban. Semuanya tidak ada lagi hak asasi. Tetapi semua diwajibkan. Pendapatan dasar universal artinya penghematan gaji. Dan saya membaca poin yang penting. Implementasi microchip untuk pembelian, perjalanan, pelacakan, dan pengendalian. Implementasi sistem kredit sosial seperti Cina. Jadi implementasi microchip untuk pembelian, perjalanan. Jadi firman Tuhan ya dan amin. Tuhan itu yang menciptakan kita. Ia tahu apa yang akan terjadi 2000 tahun mendatang. Makanya ia sudah berfirman dan mengingatkan. Makanya kita katakan bahwa tanda ini masih jauh. Karena apa? Kita malas untuk membaca Alkitab sehingga kita tidak tahu. Semuanya itu ada dalam Wahyu 13 ayat 16. Dan semuanya akan dikendalikan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memiliki tanda itu. Dan triliun alat kesehatan yang terhubung ke sistem pengendalian 5G. Kemudian manusia akan terkumpul di zona pemukiman atau kota. Jadi anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Ia tidak mau kita binasa percuma di dalam dunia ini. Bersama dengan iblis. Iblis itu dia tahu bahwa waktunya ini ya terakhir dia di api neraka. Tetapi kita manusia ini kita tidak diciptakan untuk masuk dalam api neraka. Tetapi iblis mau supaya kita menemaninya di api neraka nanti. Karena itu anak-anak Tuhan ditipu dengan agenda, dengan alasan kesehatan. Kita lebih percaya dengan penelitian manusia, dengan produk apa yang dilakukan manusia, lebih daripada darah Yesus. Kata Tuhan, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Bapa mau kita hidup oleh iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Iman itu pelita. Pelita itu harus tetap menyala. Menyala itu dengan apa? Firman. Firman itu minyak. Pelita tanpa firman, iman tanpa firman. Firman itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi firman itu untuk dilakukan, dihidupi. Melakukan firman. Jika kita tahu berkhotbah, kita tahu melakukan apapun, kalau kita tidak bisa melakukan firman, tidak mengasihi, tidak mengampuni, tidak bisa saudara-saudara. Karena itu marilah jangan tertidur. Jangan katakan bahwa tanda itu masih lama, tanda itu masih lama. Akan segera terjadi total kontrol manusia. Ketika tower 5G itu diaktifkan, maka semua anak-anak yang telah menerima cairan binatang itu akan terkonek. Di dalamnya ada reseptor yang terhubung langsung ke jaringan 5G. Mau percaya atau tidak, itu urusan kalian. Yang penting saya sudah menyampaikan, waktu akan berbicara, kebenaran tetap kebenaran. Karena itu selamatkan keluargamu dari saat ini, yaitu bertobat sungguh-sungguh.
Jika kalian anak-anakmu sudah menerima cairan binatang itu, jangan lagi kalian suruh untuk terima cairan binatang itu. Jika kalian sudah menerima, bertobat sungguh-sungguh, jangan lagi kalian menerima cairan binatang itu. Karena ke depan ada pandemi baru yang akan membuat mereka untuk memaksakan lagi cairan itu. Dan ingat, akan ada yang namanya vitamin C. Mereka mengalihkan cairan itu menjadi namanya vitamin C. Jadi jangan pernah menerima vitamin C itu adalah cairan itu. Jadi mari di sini dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi Tuhan Yesus itu mengasihi kita, Ia sudah mengingatkan kita. Tetapi kita, kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak membaca firman Tuhan. Sama seperti saya dulu itu, setiap hari Minggu kita ke gereja atau ke sekolah Minggu baru kita buka Alkitab. Alkitab itu kita taruh di atas meja sampai berdebu bertahun-tahun. Jadi kenapa anak-anak Tuhan sampai banyak yang menerima cairan binatang itu? Karena mereka tidak tahu, mereka tidak baca firman Tuhan. Semuanya ada dalam firman. Bapak sudah mengingatkan kita jauh-jauh, semuanya dalam firman ini. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang mengelak. Oh, mereka katakan bahwa ini bukan, dan masih mereka mengajak domba-dombanya untuk menerima cairan binatang itu. Bertobat sungguh-sungguh dari sekarang. Antikris akan segera berkuasa penuh. Mau percaya atau tidak percaya, kita mulai lihat dari sistemnya. Dan negara kita juga telah memberikan kekuasaan kedaulatan kesehatan kepada WHO. Dan semua orang yang menolak vaksinasi akan dipenjarakan. Jadi Bapak Ibu, berhikmatlah mulai dari sekarang. Bertobat sungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita, hanya Tuhan Yesus saja. Bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh, melekat sungguh kepada Tuhan. Minta hikmat daripadanya. Supaya jika engkau sudah menerima cairan binatang itu, darahmu bisa dinetralisir oleh darah Yesus. Darah Yesus bisa menetralisir cairan binatang itu dalam tubuhmu. Sehingga tubuhmu bisa dikembalikan ke menjadi DNA yang murni. Karena itu bertobat sungguh-sungguh. Saudara-saudara, jangan lagi main-main dengan hidupmu, anak-anak muda. Jangan lagi engkau main dengan seks bebas, engkau main-main dengan kemabukan, engkau main-main dengan pesta pora. Apa yang iblis buat, kesenangan, kenikmatan-kenikmatan dunia itu yang sementara, sehingga kita tidak fokus lagi untuk panggilan kita. Kita tidak fokus lagi untuk yang menciptakan kita kepada Tuhan Yesus itu. Mari saudara-saudara, tidak ada pemaksaan. Dari dunia ilahi tidak ada pemaksaan. Tuhan Yesus tidak pernah memaksakan, tetapi Tuhan Yesus memberikan kita kehendak bebas untuk kita memilih. Yang memaksakan itu adalah iblis dan antek-anteknya. Dan saat ini iblis memakai orang-orang kaya di dunia ini. Orang-orang yang begitu licik dalam segala agendanya. Sehingga mereka menyumbangkan segala sesuatu sebagai mereka seperti dewa penyelamat. Padahal di balik itu ada agenda terselubung yang mereka lakukan. Karena itu jangan tetap tinggal dalam zona nyaman. Selamatkan keluargamu, anak-anakmu, bangsamu. Bertobat sungguh-sungguh dari saat ini. Segala sesuatu tidak ada lagi seperti dulu yang akan terjadi ke depan nanti. Ngeri saudara-saudara, ngeri. Akan banyak kematian, bahkan burung-burung bangkai itu memakan bangkai-bangkai manusia. Karena begitu banyak kematian sehingga manusia bingung. Manusia bingung untuk menguburkan manusia karena sangat banyak kematian. Karena itu bertobatlah saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Apa yang dia berikan? Harta kekayaan? Uangkah? Semuanya itu kertas-kertas ya. Tidak ada artinya. Fana.
Dan buat kalian, orang-orang yang telah menyerahkan segala sesuatu yang tidak takut kepada Tuhan, bersiaplah kalian. Murka Tuhan akan tercurah untuk diri-diri kalian, keluarga kalian, kalau kalian tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom.